Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa yang kudus, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Kembali kami boleh bangun di pagi ini dengan kekuatan, kesehatan, dan berkat kebaikan-Mu. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan agar kami mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Galatia 2 ayat 2 bagian A. Tertulis demikian. Aku pergi berdasarkan suatu penyataan. Saudara yang dikasihi Tuhan, seandainya di waktu luang kita disuruh pergi dari rumah selama 1 hari penuh, kemana kita memilih untuk pergi dan apa yang akan kita lakukan? Umumnya kita akan pergi ke suatu tempat yang menurut kita baik, menyenangkan atau nyaman buat kita untuk menghabiskan waktu dan melakukan apa yang ingin kita lakukan. Ada orang yang memilih untuk pergi ke tempat bermain game yang ada wifi selama sehari penuh dan kerjanya di situ hanya bermain. Ada yang pergi ke sungai dan memancing ikan sampai malam. Ada yang pergi ke rumah sahabat lalu ngobrol selama seharian. Banyak pilihan yang bisa diambil dan itu berkaitan dengan pikiran dan keinginan kita. Itulah dua hal yang menjadi pendorong dalam kita melangkah. Pertama adalah pikiran kita, dan yang kedua adalah keinginan kita, yang terkadang disebut juga dengan passion. Setiap kita punya pikiran masing-masing yang dipengaruhi oleh berbagai pandangan, filosofi atau perkataan orang. Oleh pikiran ini kita bergerak, melangkah dan mengambil keputusan. Dan soal keinginan, kita tentu punya keinginan sendiri-sendiri yang berbeda dengan orang lain. Keinginan itulah yang cenderung mendorong kita untuk melangkah dan melakukan sesuatu. Satu hal lain lagi yang menjadi pendorong kita dalam melangkah selain pikiran dan keinginan adalah tuntunan Tuhan. Kita perhatikan dalam Galatia 2 ayat 2 bagian A. Di situ dikatakan, aku pergi berdasarkan suatu penyataan. Perginya Paulus ke Yerusalem bukan karena pikirannya membuatnya mengambil keputusan ke sana. Juga bukan karena keinginannya untuk jalan menuju ke kota itu. Tapi karena penyataan Tuhan. Sungguh luar biasa bahwa kakinya melangkah mengikuti penyataan Allah. Dan lebih luar biasanya lagi adalah ia mendapatkan penyataan Tuhan yang menyuruhnya untuk pergi ke sana. Mendapatkan penyataan dari Tuhan bukanlah suatu hal yang sering terjadi. Bukan pula hal yang mudah untuk kita dengar dan mengerti. Tapi yang pasti penyataan Tuhan selalu seiring dengan firman-Nya dan tidak akan berlawanan. Firman Tuhan juga merupakan penyataan yang kita perlu ikuti dalam hidup kita. Kita perlu mengerti bahwa melangkah menuruti penyataan Tuhan hendaknya menjadi prioritas melebihi penurutan akan pikiran dan keinginan atau passion kita. Kita sering mendengar bahwa kita harus mengikuti passion, tapi terkadang saudara, passion kita pun harus ditundukkan pada penyataan kehendak Allah. Sebab passion kita tidak selalu tepat dan tidak selalu yang terbaik, tapi penyataan Tuhan dan kehendaknya itulah yang terbaik. Dalam hidup ini, kita seringkali dihadapkan pada berbagai pilihan dan arah yang harus kita ambil. Tapi penting sekali buat kita untuk merenungkan dan mendengar panggilan serta penyataan Tuhan dalam hidup kita. Jangan paksakan keinginan kita kalau itu bukanlah kehendak Tuhan. Jangan paksakan pikiran kita bila itu berlawanan dengan penyataan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Kalau ada di antara kita yang saat ini sedang bingung
untuk memilih dan memutuskan sesuatu. Ikutlah untuk memilih kehendak Tuhan. Berdoalah, minta Tuhan menerangi hati dan pikiran kita, agar kita mengerti akan kehendak-Nya. Penyataan Tuhan tidak selalu membawa kita ke jalan seperti yang kita inginkan, tapi ikutilah itu, karena ada maksud dan rencana Tuhan yang baik di dalamnya. Amsal 3:5 berkata, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri." Mari kita jangan biarkan pikiran kita menguasai kita, tapi biarkan kehendak Allah, kehendak Tuhan itu yang menguasai hati dan pikiran kita, sehingga kita melangkah seturut dengan rencananya. Roh Kudus akan menolong kita untuk memahami dan mengikuti kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang mengajarkan kami untuk bertindak dan melakukan segala sesuatu menurut penyataan dan kehendak-Mu ya Tuhan. Dan kami dapat mengerti akan penyataan dan kehendak-Mu lewat firman-Mu. Kami punya Alkitab yang adalah firman Tuhan. Di dalamnya kami mendapatkan tuntunan untuk melangkah seturut kehendak Tuhan. Dan kami bersyukur ada Roh Kudus di dalam kami yang menuntun kami untuk mengerti akan kehendak-Mu. Tolong kami Tuhan, supaya dalam kebingungan, dalam situasi di mana kami harus memilih, kami dapat mengerti akan kehendak Tuhan dan melakukan yang terbaik seturut dengan apa yang Tuhan mau. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus akan menuntun kami selalu. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Tuntun kami agar kami berhasil dan kehidupan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa membawa setiap pergumulan kami masing-masing. Biarlah Tuhan melawat setiap kami, menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.